Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wira Usaha. Ada beberapa pertanyaan kemarin terkait dengan usaha. Apakah bisa kita eh, membuka usaha sambil kita menjadi karyawan? Jawabannya sangat bisa sekali. Tergantung dari diri kita sendiri. Pertama, apakah kita mau dan mampu untuk membuka usaha itu? Dan apakah usaha itu nantinya akan kita pegang sendiri atau kita pasrahkan pengelolaannya kepada orang lain. Kalau kita kelola sendiri, kita harus menambahkan ekstra tenaga dan pikiran. Kalau kita kelola orang lain, kita harus mengeluarkan pengeluaran. Sedangkan dari usaha kita masih belum menghasilkan. Intinya usaha mempunyai usaha sambil bekerja sebagai karyawan itu sangat-sangat bagus. Karena apa? Ketika kita sebagai karyawan, kita mempunyai usaha, idealnya kita mempunyai dua pemasukan, pertama sebagai karyawan, kedua penghasilan dari usaha kita. Tapi apakah seperti itu kenyataannya? Ini yang paling sulit untuk dijelaskan, karena usaha rintisan itu tidak sama dengan usaha yang sudah berjalan. Sedangkan yang kita bahas di sini adalah usaha rintisan. Kalau kita menganggap atau berasumsi bahwa usaha itu pasti menguntungkan, mungkin Anda perlu membuka lagi tentang biografi atau profil orang-orang sukses, bagaimana mereka membangun usaha, mereka bangkrut, bangkrut lagi. Nah, ini yang harus kita buka wawasannya. Satu satu alasan satu yang pasti bahwa usaha itu tidak selamanya mendapatkan keuntungan, mendapatkan penghasilan sesuai dengan harapan. Jadi intinya ini adalah usaha rintisan. Seandainya panjenengan itu ingin membuka usaha sambil bekerja menjadi karyawan, yang perlu dipersiapkan yang saya sebutkan tadi adalah tenaga dan pikiran. Karena pikiran dan tenaga kita seharian penuh sudah kita curahkan kepada pekerjaan yang kita jalankan saat ini. Jadi Anda harus sudah siap mentalnya untuk mengelola dengan tenaga super ekstra, pikiran yang yang apa ya, pokoknya pikiran yang harus, walaupun sudah lelah, harus tetap kita paksakan untuk selalu fresh. Bisa 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 dijabarkan bahwa usaha kita itu harus melihat situasi dan kondisinya. Jangan sampai kita membuka usaha pada jam-jam tertentu, ini sebagai misal jam pulang kerja, kita bukanya jam pulang kerja misalkan jam 4 atau setengah 5, terus ada jatah waktu sekian untuk sholat atau untuk istirahat, dan kita buka jam 6 sampai jam 9 atau jam 10, berarti ada tentang waktu buka usahanya itu 3 sampai 4 jam. Jangan sampai ketika kita buka usaha itu, di jam-jam itu kebutuhan konsumen atau calon konsumen sudah terpenuhi. Misalnya, kita ingin buka warung sayuran, tapi jamnya kok jam sore. Nah, padahal untuk kebutuhan sayuran, itu kan biasanya itu pagi hari. Nah, ini harus kita pikirkan. Juga harus kita renungkan bahwa ya kayaknya tidak mungkin, tapi ini tidak serta-merta menjadi patokan. Tiap daerah mungkin tidak sama, mungkin juga bisa sama, kan begitu. Jadi intinya harus benar-benar waktu buka usaha kita, pelanggan itu juga masih membutuhkan
membutuhkan jasa atau barang yang kita jual. Di sini bisa kita contohkan, di sini bisa dicontohkan kita jualan pulsa, perdana, atau kita buka loket PLN, loket kereta api, atau apapun yang sekiranya konsumen itu tidak terikat oleh waktu-waktu tertentu untuk belanja. Yang saya misalkan salah satu contohnya ketika kita mau jual warung sayuran, tapi ternyata kebutuhan konsumennya itu pagi hari. Dengan begitu eh, kita akan peluangnya untuk memperoleh pelanggan baru itu jauh lebih besar. Oh, tidak tidak harus eh, tidak harus jam apa ya, intinya ya kita tidak, jangan menganggap ketika kita buka jam 6 sampai jam 9 atau jam 10 itu kita nggak bisa survive atau nggak bisa bersaing dengan usaha-usaha milik orang lain yang sejenis. Keuntungannya yaitu ketika Anda menjadi karyawan dan merintis buka usaha Anda misalkan belum mempunyai penghasilan, tapi sebagai karyawan Anda masih mempunyai gaji. Gaji ini tadi bisa kita kalkulasikan seperti video saya yang pertama, bahwa ada persentase khusus, alokasi khusus untuk menopang usaha kita. Persentasenya itu terserah sesuai dengan kemampuan. Jadi dengan bertahap kita akan mengisi warung itu dari gaji atau bayaran kita sebagai karyawan. Kita stok barangnya itu pelan sambil kita melakukan riset atau kita bisa melakukan googling atau searching di internet gimana trik dan penyakit menjalani usaha kita. Seperti yang saya contohkan, kita bisa buka loket PLN, bisa kita buka isi pulsa, perdana, aksesoris, dan gitu. Ini sesuai pengalaman saya. Waktu itu saya juga sebagai karyawan dan saya buka tokonya itu jam 6 sore setelah maghrib sampai jam 9. Jadi 6, 7, 8, 9. Saya buka tokonya 3 jam. Dan ini berlangsung kurang lebihnya hampir, pokoknya antara 1 tahun sampai 2 tahun. Bisa. Jadi catatannya, ada yang bisa melakukan, berarti Anda juga bisa untuk melakukan. Yang paling tersulit nantinya adalah masa transisi. Ketika kita ada di zona yang nyaman, yang jelas dapat penghasilan sekian dari pekerjaan kita sebagai karyawan, kita ingin totalitas di usaha kita. Ini nantinya ya kita harus memakai hitung-hitungan lagi. Kalau seandainya usaha kita memang sudah jalan, dengan hitungan kalkulasi, misalkan kita buka sore sampai jam 9 itu menghasilkan 20.000, berarti kalau kita buka pagi sampai malam, ya insya Allah lebih dari 20.000 ketika kita buka jam 6 sampai jam 9. Itu bisa nanti dihitung-hitung sendiri apakah Anda sudah siap untuk totalitas di usaha Anda. Yang jelas harus ada riset kecil-kecilan. Caranya bagaimana risetnya? Ya kita ngobrol-ngobrol dengan tetangga, ngobrol-ngobrol dengan teman. Kita bertanya kebutuhannya itu apa. Terus kira-kira Anda bisa menyelami pemikiran kebutuhan mereka sehingga Anda bisa menyajikan, bisa menjual barang dan jasa yang sekiranya lingkungan Anda atau calon konsumen itu bisa terpenuhi. Demikian sedikit ulasan tentang
wirausaha sambil menjadi karyawan. Mungkin untuk selanjutnya kita bahas ini lebih mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.